gereja dalam pelayanan saya. Jadi itulah peringatan ini harus kita ingat. Jangan sampai jemaat ini jika ada peringatan-peringatan yang dikatakan Tuhan kita hindari. Saudara ingat peringatan-peringatan yang lain? Masalah hari Sabat juga diingatkan itu. Hari Sabat yang kita lakukan hari Minggu sekarang. Ya, kalau Mesianik masih melakukan hari Sabtu dan sebagainya. Kita nggak berbicara masalah aturan gereja. Bagi saya ya sudah. Kalau kita bikin hari Sabat itu hari Minggu, ya puji Tuhan. Bagi Tuhan pun tahu itu. Tinggal persoalan hari Minggu itu harus diingatkan kepada jemaat. Di samping ibadah kita setiap hari di rumah, beribadahlah setiap hari Sabat atau hari Minggu. Perhala harus diingatkan setiap minggu. Datang kalian datang. Inilah yang dimaksud peringatan-peringatan itu harus diingat. Belum lagi yang lain-lain terlalu panjang, ada ibadah-ibadah dulu orang Israel sampai korban bakar dan sebagainya. Terlalu panjang kalau kita mengupas itu. Dan dikatakan di ayat yang masih ayat yang kedua ya. Yang mencari dia dengan segenap hati. Tolong digarisbawahi, mencari dia dengan segenap hati. Khotbah saya pertama dulu di Jakarta di penjara, saya sampai ingat. Karena khotbah pertama saya masuk penjara, Yesaya 55. Saya tidak pernah lupakan. Mungkin saudara perhala dulu juga khotbah pertama saudara pasti ingat itu. Kalau saudara lupa perhala dulu, saya kira perlu ditinjau. Pertama sekali saya khotbah, lain waktu saya khotbah. Pertama saya agenda, apa tema waktu itu? Lain waktu latihan. Ini bukan saya latihan dulu di penjara Cipinang, makanya saya ingat Yesaya 55. Gak pernah lupa, saya sudah berpuluh tahun sampai sekarang. Itu tahun 87. Dan gak tahu lagi berapa puluh tahun itu. Di dalam Yesaya 55 ini ada dikatakan ayat 6. Carilah Tuhan selagi dia masih dekat. Bisa kita buka di sini. Carilah Tuhan selagi dia masih dekat, karena di dalam ayat 2 ada perkataan di sini. Ya, yang mencari dia dengan segenap hati. Bukan mencari dia untuk kepentingan. Ada banyak orang-orang Kristen, katakan dalam beragama Kristen, rajin berhari Minggu karena dia pengusaha, biar dekat sama jemaat, asal laku 3-3. Nah, saya terus terang mengatakan itu banyak itu motivasi orang rajin ke gereja. Memang tidak salah sama jemaat. Tadi saya minta sama Parhaladu Amang, saya bilang, Inang, saya bilang, aduh lu huriat tahun mekanik, karena saya mau buka bengkel di depan HP menjam. Orang adong kan dulunya daripada saya bawa dari ini dan kan gitu. Nah, tidak salah. Ya, saya minta itu bukan latar belakang saya memberi khotbah di sini untuk bisnis, tidak kebetulan saja saya mau buka bengkel di sini. Kenapa tidak kalau nggak jemaat sini kan sama-sama menguntungkan. Ada ikut tamu yang kalau ada telepon harus beda itu beda. Ya. Terus ayat yang ketiga dikatakan yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Ini saya sudah singgung tadi dalam Mazmur 1. Berbahagialah orang yang tidak menuruti nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan orang-orang pencemooh. Tetapi yang disukai adalah Taurat firman Tuhan, yang merenungkan Taurat firman Tuhan itu siang dan malam. Mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya apa saja yang diperbuatnya pastilah berhasil. Ini enak kali Mazmur 1. Ini kita harus renungkan terus. Tak usah dibaca lagi, renungkan. Terhindarlah kita dari kejahatan, karena apa dikatakan Mazmur juga dalam Mazmur 103, sejauh timur dari barat sesungguhnya aku menjauhkan pelanggaran daripadamu.
Ada di ayat 5 kalau saya tidak salah ingat, Mazmur 103. Bayangkan jauhnya timur dari barat. Sebetulnya pelanggaran-pelanggaran itu dijauhkan kepada kita. Jangan seperti untuk kita pertama sekali sia dan sial dikaping hitamkan si Buddhis, karena si Buddhis sudah katanya mereka melanggar perintah. Datanglah si Buddhis, enak aja loh, emang gua yang apa ya, gara-gara gua lo makan buah itu melanggar dosa ya. Jadi udah salah ungkap si Buddhis saja, nanti diketawai kalian. Kau agama Kristen enak aja, aku nggak tahu kau bikin dosa. Jadi memang karena keinginan manusia itulah sudah dibuahi oleh penggoda-penggoda ini, terjadilah tindakan. Keinginan kita pertama sekali. Datanglah si Buddhis, dibikinlah seperti di rahimnya, dibuahilah kita, lahirlah terjadilah pelanggaran. Jadi yang pertama jatuh ke dalam dosa karena kemauan manusia itu sendiri. Selanjutnya engkau sendiri telah menyampaikan cita-citamu supaya dipegang dengan sesungguh-sungguhnya. Di Mazmur 103 juga ada di situ masalah orang yang berpegang pada titah-titahnya dan yang rindu melakukan titah-titahnya. Ada di ayat di Mazmur 103 itu. Karena Tuhan mengasihi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang rindu melakukan segala titah-titahnya. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu. Ya jelas gak mendapatkan malu kalau kita berpegang pada perjanjian dan yang rindu melakukan titah-titahnya. Apabila aku mengamati segala perintah, betul, bukan hanya mengamati, bukan hanya membaca, bukan hanya merenungkan, tapi melakukannya dalam kehidupannya seperti khotbah Yesus. Khotbah Yesus bagian yang terakhir ada di situ dua macam dasar. Ada satu orang mendirikan rumah di atas batu yang kokoh, batu karang yang kokoh. Angin apapun datang, ombak apapun yang datang, rumah itu tetap teguh. Tetapi ada satu orang yang mendirikan rumah di atas pasir yang tidak beralas. Maka datanglah bunga, datanglah angin, datanglah ombak, sebentar rumah itu akan roboh. Karena mereka tidak berdiri di atas dasar yang kokoh. Karena itu saudaraku, kita harus mengamati segala perintah Tuhan itu, namun tetap melakukannya. Amin. Terus ayat yang ke-7 sebelum ayat 8. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Tentu inilah orang yang haus dan lapar. Ingat perkataan khotbah Yesus. Khotbah Yesus ada di Matius 5, 6 dan 7. Ada hatuan awal di sini. Saudara ingat hatuan yang pertama? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan Elohim, karena mereka lah yang mewarisi kerajaan surga. Saudara ingatkah khotbah-khotbah para pengkhotbah mengatakan arti miskin di situ bukan orang miskin yang makan hari ini beli beras hari ini, bukan itu. Miskin di sini adalah yang rindu mengerti kerajaan surga, rahasia Tuhan, menggali kebenaran firman Tuhan, yang baca firman Tuhan siap dan mau. Begitu bangun, puji Tuhan, haleluya. Begitu bangun, ingat Tuhan, terima kasih, aku masih bernapas, aku masih sehat. Dan pada saat dia bekerja juga, terima kasih Tuhan, walaupun aku mencangkul, membawa kendaraan, ingat firman Tuhan. Pada saat mau tidur, ingat lagi firman Tuhan. Jangan biasakan saudara bikin jam. Kalau begitu bangun saya setengah jam, mau tidur setengah, tak perlu. Mau beberapa detik pun asal saudara ingat, karena Tuhan juga tahu kesibukanmu. Jadi kalau saudara tidak melakukan setengah jam, merasa berdoa, enggak, Tuhan juga tahu. Hanya mengatakan praise the Lord. Udah ingat Tuhan itu. Ya kalau boleh bagus, setengah jam dan sebagainya, itu satu persekutuan.
Yang paling penting adalah merenungkan firman Tuhan dan melaksanakan, bukan soal membaca. Banyak orang beragama Kristen seolah kalau satu bab dia baca seharian sudah betul. Tidak cukup dengan itu. Apa gunanya membaca? Ya lupa. Apa gunanya mendengar? Kiki. Telinga yang kiri akan keluar lagi dari telinga yang kanan. Tapi merenungkan lebih jauh daripada membaca dan mendengar. Dan paling baik adalah melaksanakan juga dalam kehidupan sehari-hari. Dan ayat yang terakhir di sini, aku akan berpegang pada ketetapan Tuhan, jangan tinggalkan aku sama sekali. Ini ya betul, betul. Jangan hanya di bibir. Aku mau, aku mau, aku mau, aku mau ikut Yesus. Aku mau iring Yesus. Aku mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Kita boleh nyanyikan sama-sama, ayo. Aku mau iring Yesus. Aku mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meski saya susah menderita dari dunia, saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Yang terakhir, bagaimana saudara mengikut Yesus tanpa saudara mau mengampuni orang yang bersalah kepada? Inilah penyakit kita. Dan saya berusaha Tuhan, kalau ada yang bersalah kepada aku, tolonglah jangan sampai matahari terbenam. Kalau saya lakukan itu pagi atau siang atau sebelum malam. Kalau saya lakukan itu malam, janganlah Tuhan sampai matahari terbit. Mampukan aku mengampuni orang yang bersalah kepada aku, agar aku boleh berkhotbah, agar boleh aku berdoa dan bersaksi. Saudara harus punya niat seperti ini. Saya tidak mendikte saudara-saudaraku. Mampukan aku Tuhan mengampuni orang bersalah kepada aku sebelum matahari terbenam dan sebelum matahari terbit, agar aku ingat akan dosa dan pelanggaranku kepada sesama manusia, terlebih dosa dan pelanggaranku kepada Tuhan, agar dosaku bisa terampuni. Saudara ingat perkataan Alkitab Bible ini, jika engkau tidak mengampuni orang bersalah kepadamu, dan Bapamu yang di sorga pun tidak akan mengampuni dosa dan kesalahan. Yang sering saya kasih tahu kepada jemaat, nanti kita berdoa yang diajarkan oleh Yesus Tuhan kita. Sesa dosa kami, kami manesa dosa dihalang nomor dosa Tuhan. Sesa dosa kami soalnya manesa kami di dosa di dongan nomor dosa Tuhan. Ampunilah kami, seperti kami yang sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sering di penjara dalam pelayanan saya